Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita malam hari ini bisa berkumpul kembali untuk mempelajari, mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pertolongan dan kemampuan. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, insya Allah malam ini malam terakhir yang menjelaskan tentang hikmah yang ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadzalika likusuri nadharihi. Barang siapa yang menyangka terlepasnya kasih sayang Allah di takdirnya, maka itu adalah karena pendek dari akalnya atau lemah imannya. Nah, ini insya Allah malam ini terakhir nih, kita selesaikan bab hikmah tentang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadis Buraidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Buraidah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ma usiba abdun ba'da dihabi dinihi bi asyadda min dihabi basarihi. Ma'usiba abdun, tidak menimpa kepada seorang hamba ba'da dihabi dinihi, setelah hilangnya agama, bi asyadda, yang lebih berat, min dihabi basorihi, daripada hilangnya penglihatannya. Ini masih menjelaskan yang kemarin nggih. Kemarin kan menceritakan bahwa orang-orang yang matanya itu dicoba oleh Allah dengan buta, kalau sabar kan akan mendapatkan surga, mendapatkan ridho Allah, bahkan tanpa hisab. Nah, ini masih sambungan dari hadis yang menerangkan hal-hal itu. Kama dhahaba basaru abdin, dan tidak hilang penglihatan seorang hamba, fasobaro, dan kemudian dia bersabar. Seorang hamba yang dicoba oleh Allah dengan hilangnya mata dan kemudian tetap sabar, illa laqiyallaha wala hisaba alaihi, kecuali dia bertemu Allah nanti kalau sudah meninggal, wala hisaba alaihi, dan tidak ada hisab yang menjadi bebannya nanti. Nek sabar, karena buktinya juga banyak orang-orang yang tunanetra yang dicoba oleh Allah, hilang penglihatannya juga tidak mempunyai kesabaran. Berikutnya wadzakarul Bukhari wa Muslim, dan Imam Bukhari dan Imam Muslim menuturkan rahimahumullahu taala, mudah-mudahan Allah merahmati keduanya, min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, Abdullah dan Abbas. Hadisnya, anna imra'atan sauda'a atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Anna imra'atan, sesungguhnya ada seorang perempuan, sauda'a, yang hitam, atat nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakolat, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni usri'a,
Inni usri'a wa inni akshifa. Wa inni angkashifa. Inni usri'a, sesungguhnya saya sering melakukan hal-hal yang tidak disadari. Itu artinya sering tidak sadar. Kalau zaman sekarang itu mungkin sering kalau pingsan, mungkin pingsan kan gak sadar itu pingsan gitu. Wa inni angkashifa. Wa inni angkashifu, dan sesungguhnya saya kemudian terbuka. Terbuka itu bisa terbuka auratnya atau terbuka bicaranya yang meracau, yang tidak jelas, bahkan membuka aib-aibnya. Iku enten tau nggih. Ada orang yang tapi tidak terlalu banget itu yang latah. Kalau ini bukan latah ya, tapi memang tidak sadar, sering tidak sadar terus kebuka. Mungkin kalau melihat konteksnya dia itu sering pingsan lalu kemudian terbuka auratnya. Fada'ullaha li, fada'ullaha li, wahai ya Rasul, mohon engkau berdoa kepada Allah untuk kebaikan saya mengenai hal itu tadi. Qala Rasulullah bersabda, in syi'ti sabarti, kalau engkau mau bersabarlah. Artinya tidak usah saya doakan untuk sembuh dari itu. Walakil jannah, maka engkau akan memperoleh surga. Ini kan antik nih. Antik kalau menurut saya, karena biasanya kalau kita dimintai orang itu berdoa pasti mendoakan ya cepat, mudah-mudahan cepat sembuh. Ini Rasulullah tidak mengabulkan ada orang minta sembuh dari sakitnya yang seperti itu. Wa in syi'ti da'autullaha, tapi kalau engkau berkehendak untuk tetap pingin sembuh, ya akan saya doakan. Wa in syi'ti, apabila engkau berkehendak, ta'autullaha, maka aku akan berdoa kepada Allah agar engkau sembuh. Ayyu afiyaka, agar Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Qalat asbiru. Nah, karena janjinya Rasulullah itu surga, maka wanita tersebut asbiru, saya bersabar saja. Sekarang itu kan tidak ada orang yang bisa menjamin dirinya maupun orang lain bahwa mereka akan masuk surga. Mboten enten sing yakin toh? Enggak ada orang yang yakin bahwa akan masuk surga. Tapi pada waktu zaman Rasulullah itu masih hidup, itu ada jaminan itu. Rasulullah itu bersabda bahwa seperti ini, bahwa orang itu akan masuk surga, insya Allah akan masuk surga. Tapi kalau zaman sekarang nggak ada yang berani. Nah, karena Rasulullah dawuh seperti itu, bersabda seperti itu, wanita tersebut asbiru, saya bersabar saja, karena balasannya surga. Qalat, namun wanita tersebut meminta, fa inni angkashifu, sesungguhnya pada waktu tidak sabar itu saya terbuka aibnya, membuka aib. Fada'ullaha, maka mohon ya Rasul engkau doakan kepada Allah, Allah angkashifa, semoga tidak terbuka aurat saya. Nah, fada'alaha, maka kemudian Rasulullah mendoakan untuk wanita tersebut. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, mungkin sudah pernah saya sampaikan di minggu-minggu kemarin bahwa memang ada orang-orang yang mewarisi sifat pengetahuan seperti ini. Jadi kalau dimintai doa itu tidak mudah kemudian ya tak doa kayak sembuh gitu, enggak. Nah, mereka orang-orang yang memang mempunyai pengetahuan yang lebih daripada orang-orang yang tidak mengetahui. Nah, oleh karenanya itu orang-orang yang mengetahui dan tidak mengetahui itu sungguh sangat berbeda. Di dalam Al-Quran jelas gitu. Orang yang berpengetahuan dan tidak yang berpengetahuan itu berbeda. Ila ghairi dzalik mimma ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab, sampai selain hadis-hadis yang diceritakan di atas,
mimma ruwiya, dari hadis-hadis ruwiya yang diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal bab, di dalam bab ini, mimma la yuhsa, banyak hadis yang tidak terhitung, kasrotan, akeh banget, wa fiha aidan, wa fiha, dan di dalam hadis-hadis itu juga diceritakan yahsulu lahu tajdidut taubah, akan menghasilkan, dengan cerita-cerita itu tadi, bahwa dengan hadis-hadis itu tadi, bahwa orang-orang yang mendapatkan cobaan dari Allah, kalau sabar maka dia akan mendapatkan balasan pahala yang banyak dari Allah. Bahkan beberapa dijanjikan surga, bertemu Allah dengan tanpa hisab, yang tadi itu loh, yang di atas, dan yang wanita tadi kan seperti itu. Selain itu yahsulu lahu tajdidut taubat, akan menghasilkan kepada seorang hamba yang diuji coba oleh Allah itu tajdidut taubah, pembaruan taubat. Pembaruan taubat itu maksudnya ya sering bertobat. Bentuk dari sering bertobat itu bukan istighfar. Bentuk yang bertobat itu adalah dengan betul-betul deklarasi taubat, lalu diwujudkan biasanya dengan sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat itu pelaksanaannya 4 rakaat, membaca surat Alam Nashrah, lalu kemudian surat Al-Ikhlas. Rakaat yang ketiga Alam Nashrah lagi, rakaat keempat Al-Ikhlas lagi. Di dalam sujud itu nanti membaca Rabbi inni dzalamtu nafsi dzulman katsira faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, 5 kali. Setiap sujud-sujud di dalam rakaat-rakaat itu. Yang lama-lama pernah ikut melakukan, Pak Arba'in pernah ya ikut ya. Cuma Pak Arba'in di sini yang ikut. Pak Haryanto dulu pernah ikut. Kita pernah sholat di Masjid Wat Galeh. Sholat itu 23 rakaat. Dan Ikhlas pernah ya? Itu 23 rakaat sholatnya. 12 sholat hajat, 4 sholat tasbih, 4 sholat taubat. Sudah? Ya, sudah 20 belum? 12, 4, 20. Witirnya 3. 2 jam ya Pak? Iya. Pokoknya itu biasanya dulu kita laksanakan malam minggu pon, malam minggu pon. 35 hari sekali. Nah, itu sholat sunnah taubat itu kalau dikerjakan tiap hari luar biasa. Taubatnya saja luar biasa. Kita lanjut Bapak dan saudara-saudara. Tajdidut taubat wa'adaul huquqi, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ya, kewajiban-kewajiban kalau pas kena bilahi, kena cobaan itu adalah bersabar dan tetap tidak suudzon kepada Allah. Wattabaati, dan runtutan dosa, maksudnya menggugurkan runtutan dosa. Runtutan dosa niku maksudnya kalau seseorang itu berdosa, kadangkala itu kan dosanya itu bersambung. Wattabaat wal dzulumat, dan kegelapan hati. Kegelapan hati itu orang yang sering susah itu kan gelap hati. Sering marah itu kan juga gelap hati. Kalau hatinya terang itu biasanya ya waras. Wa kasratul istighfar, dan memperbanyak istighfar. Nah, ini di sini ada beda. Taubat sendiri dan memperbanyak istighfar sendiri. Wa husnul tidkari, dan bagusnya peringatan atau bagusnya menerima peringatan. Kalau orang sakit itu kan sebetulnya juga menerima keperingatan. Ternyata saya itu nek mati piye. Nah, itu mesti ingetannya akan ke sana. Sakit itu.
husnul dzikri. Maka suratu dzikril maut dan memperbanyak ingat mati. Idzaka ablagu ma yadhkuru bihi. Nah, hal-hal seperti itu tadi ablaguma adalah perkara yang sangat bisa menyampaikan yadhkuru bihi, yang dituturkan kepada tajdid, taubat dan seterusnya tadi. Faqad qila, ada satu perkataan, kita biasanya menyebut ada sebuah pepatah. Allahumma, penyakit panas itu baridul mauti, adalah tukang posnya kematian. Tukang pos itu bawa surat. Kalau yang dibawa itu dari kematian berarti peringatan akan mati. Berarti nek sakit panas, ini kata pepatah, sakit panas itu adalah peringatan akan datangnya kematian. Niku nek pas bener mikirin. Waqad qila fi qaulihi ta'ala, dan kemudian disampaikan di dalam tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala, ini surat At-Taubah ayat 126. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini summa la yatubuna wala hum yadzakkarun. Awala yarawna, adakah mereka itu tidak melihat, tidak memikirkan, tidak melihat, annahum yuftanuna, sesungguhnya mereka itu dicoba, fi kulli amin, diberi fitnah atau dicoba, fi kulli amin, di setiap tahun, marrotan, sekali, au marrotaini, atau 2 kali, summa lam yatubuna, dan setelah diberi peringatan itu mereka la yatubuna, tidak bertaubat, walahum yadzakkarun, dan mereka juga tidak menerima itu sebagai peringatan. Niki konteksnya kepada orang munafik. Nah, kalau ada orang yang muslim dan mukmin namun tidak merasa kalau dalam 1 tahun atau 2 dalam 1 tahun itu mempunyai cobaan dari Allah sekali atau 2 kali, kok tetap saja tahun berikutnya itu enggak menjadi lebih baik. Nah, niku meh padha kali wong munafik tadi. Perilakunya orang munafik itu walaupun sudah dikasih peringatan oleh Allah dalam setahun itu sekali atau 2 kali sakit, tetapi bisa sakit, bisa kesulitan keuangan, bisa kehilangan keluarga, ya macam-macam, kok tidak sadar juga, maka itu perilaku orang munafik seperti itu. Nggih, nanti dicek kembali nggih di surat At-Taubah ayat 126. Ayyukhtabaruna biha. Ayyukhtabaruna biha, maksudnya mereka tidak meneliti dengan cobaan-cobaan yang diterima itu. Wa fi hadis Aisyah, dan ada sebuah hadis dari Siti Aisyah, wa Anas, dan sahabat Anas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridai keduanya. Kila diucapkan, ada orang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal yakunu ma'asyuhada'i yaumal qiyamah, apakah nanti di hari kiamat itu ada yang membersamai para syuhada. Syuhada itu adalah orang-orang yang mati syahid, itu kan tinggi sekali derajatnya. Nah, Siti Aisyah dan sahabat Anas itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah ada orang yang sama derajatnya, yang tinggi seperti para syuhada? Ghairuhum yaumal qiyamati, ghairuhum maksudnya selain syuhada itu sendiri. Qala na'am, ya ada, yaitu man dzakarul maut kulla yaumin isyrina marratan. Ada orang yang membersamai para syuhada nanti di hari kiamat, yaitu orang yang mengingat mati kulla yaumin, di setiap harinya,
ishrina marratan 20 kali. Jadi kalau jenengan bisa ingat mati 20 kali dalam sehari, itu derajatnya nanti di hari kiamat seperti para syuhada. Tentu tidak hanya ingat, karena zikir zakaro itu zikir itu tidak hanya bermakna ucapan saja atau ingat saja, tetapi ingat yang membawa kesadaran, yang kesadaran itu membawa perilaku dan seterusnya. Berikutnya wa fi lafdil hadisil akhar, dan di dalam lafadz hadis yang lain, maksudnya hadis yang lain ada lafadz yang di dalam hadis yang lain ada lafadz yang berbeda. Man yadhkuru dzunubahu fatujzalahu fatujzinahu. Oh nggih. Yaitu barang siapa yang ingat dosa-dosanya kemudian itu menyusahkannya. Jadi kalau orang itu ingat 20 kali terhadap dosanya, kemudian dosa itu menyusahkan dia, berarti kalau dia susah dengan dosanya kan ingin berubah, bertaubat, membaca istighfar, itu maka dia derajatnya sama dengan orang-orang syuhada. Maka tekana as-salafu radhiyallahu anhum, para salaf dahulu yastaukhishuna gelisah. Para salaf dulu itu gelisah. Idza kharaja anhum amun, tatkala melewati tahun, lam yusobu, dan mereka tidak diberi cobaan fihi, di dalam tahun tersebut. Itu lucu ya. Kalau kita itu kan mudah-mudahan tahun ini wa antum bi khair kullu amin. Wa antum bi khair. Ini para salaf dulu itu kalau dari setahun kok tidak dikasih cobaan oleh Allah niku gelisah. Bina kesin min nafsin, baik cobaannya itu berkurang jiwa itu berarti ada yang meninggal keluarganya. Aumalin, atau berkurang harta benda. Kalau bisa kita itu tiap tahun yang meningkat tabungannya itu, emasnya kalau sudah 10 gram ya jadi 100 gram gitu kan. Nah, ini malah berkurang. Wa yuqalu, ini salaf, kita kan bukan salaf gitu. Nah, tapi kalau mengikuti salaf bagus. Wa yuqalu la yakhlu al mu'min fi kulli arba'ina yauman. Wa yuqalu, dan diucapkan, la yakhlu al mu'min fi kulli arba'in, tidak sepi seorang mukmin di setiap 40 yauman hari, ayyura abirau atin, untuk susah dengan kesusahan, au yusoba binak batin, atau tertimpa cobaan, wakanu yakrohuna, dan mereka itu yakrohun itu sengit itu benci, wakanu yakrohuna fakdadzalika, dan mereka itu benci untuk hilangnya cobaan-cobaan itu tadi, fihadal adadi, di 40 hari tadi, min ghairi ayyusabu, dari mereka tidak dicoba, fihi, di dalam 40 hari tadi, bisyai'in, dengan sesuatu pun. Jadi para orang mukmin itu tidak sepi dari cobaan setiap 40 tahun, paling tidak dengan satu cobaan. 40 tahun, 40 hari. Jangan ingat-ingat 40 hari ini sudah dicoba Allah apa? Kalau sudah dicoba Allah berarti jenengan itu orang mukmin. Nah, menurut ini gitu. Bahkan orang-orang salaf itu susah kalau tidak dicoba seperti itu. Titik nih. Wa fiha aidon, dan di dalam wa fiha, di dalam bab ini ada satu
yaqa'u lahu khalfu ma yafutuhu. Wafia, dan di dalam makna-makna tentang cobaan-cobaan ini, yaqa'u lahu khalfun, maka seorang hamba akan mendapatkan ganti ma yafutuhu, apa-apa yang hilang dari minat taati, dari ketaatannya, wa nawafilil ibadat, dan dari ibadah-ibadah sunnah. Maksudnya begini Bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau orang itu terkena cobaan Allah lalu kemudian tidak bisa melaksanakan ibadahnya, ketaatannya maupun ibadah sunnahnya, maka itu akan diganti oleh Allah. Fayu ketabulahu fi maradihi, maka ditulis untuk orang yang sakit atau terkena cobaan tadi, fi maradihi, di dalam sakitnya, mislu maka ya'malu min dzalika fi sikatihi, sebagaimana semisal mereka beramal tatkala sehatnya. Umpamane jenengan-jenengan itu tiap hari sholat tahajud 11 rakaat, kok kemudian sakit tidak bisa melaksanakan tahajud toh. Nah, pada waktu sakit tidak bisa melaksanakan tahajud itu tetap dicatat oleh Allah, tetap melaksanakan tahajud itu. Begitu juga kalau biasanya itu tiap bulan atau tiap Jumat itu sedekah, lalu kok pas diuji oleh Allah dengan berkurangnya harta benda, akhirnya nggak bisa sedekah, itu tetap akan dicatat oleh Allah mempunyai pahala sedekah. Iku wau syarate nek diuji Allah iku sabar. Sabar. Wa dzalika ablahu lahu fil wusuli ila gharadihi. Dan orang-orang yang mendapatkan cobaan-cobaan itu tadi, ablahu lahu fil wusul, akan lebih menyampaikan dia kepada wusul, fil wusuli ila gharadihi, menyampaikan dia ke tujuan-tujuannya. Maksudnya tujuannya taat kepada Allah. Di annahu, karena sesungguhnya diganti oleh Allah tadi, diganti pahala ibadah-ibadahnya itu min ikhtiyarillah, adalah pilihan Allah lahu untuk hamba yang diuji tadi. Wa huwa khairun, dan orang yang mendapatkan cobaan atas pilihan Allah tadi itu khairun, lebih baik, mimma ikhtarahu li nafsihi, daripada dia memilih untuk dirinya sendiri. Walaupun memilih itu bentuknya taat ya, itu lebih baik kalau yang memilihkan adalah Allah. Orang sakit atau orang-orang yang mendapatkan cobaan dari Allah, itu kan berarti dia mau nggak mau harus terima, wong sudah sakit. Nah, saat seperti itu artinya adalah takdir Allah. Dia ditakdirkan oleh Allah sakit. Kalau sabar, maka dia mendapatkan pahala-pahala seperti dia sebelum sakit. Nah, pahala itu lebih baik dari pahala yang saat dia tidak sakit. Karena itu pas waktu dia beramal sebelum sakit, itu adalah kehendaknya. Bukankah kehendak Allah itu lebih baik daripada kehendak manusia? Ruwet mboten? Mboten. Nah, nek ngeten iki, minggu kemarin kan diceritakan itu, kaum Ansor itu begitu disabdakan oleh Rasulullah, sakit itu menghilangkan dosa. Ngoten mohon ditambah ya Rasul kan ngoten ta? Masih ingat nggih? Ini luar biasa. Wa fil khabari, dan di dalam satu hadis yang lain, yaqulullahu ta'ala, Allah, ada sebuah hadis Allah bersabda li malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya Allah, uktubu al-abdi sholih, uktubul abdi sholih maka ya'maluhu fi sikhatihi, catatlah untuk hambaku yang sholih apa-apa yang pernah dikerjakannya di dalam sehatnya. Maksudnya Allah itu memerintahkan kepada para malaikat agar mencatat
orang yang tidak bisa mengerjakan amal di sakitnya itu tetap mendapatkan pahala seperti dia beramal waktu sehat. Fa innahu, karena sesungguhnya seseorang yang sakit tadi itu fi wisaqi, di dalam jaminanku. In atlaqtuhu, apabila aku menyembuhkannya, abdal tuhu, maka aku akan menggantikan untuknya lahman khairon, daging yang lebih baik, min lahmi, daripada daging sebelum sakit, wadaman, dan mengganti darahnya, khairon, lebih baik, min damihi, daripada darahnya sewaktu sebelum sakit. Sampai sak monten nggih dawuh Gusti Allah. Wong nek lara kok sabar, amal-amal yang nggak bisa dikerjakan waktu sakit diganti, dagingnya itu akan diganti yang lebih baik. Ngeten. Kita itu kan kadang-kadang makan barang haram yang kadang-kadang nggak tahu. Nah, dengan sakit itu maka itu dibersihkan, termasuk darah kita. Wa in tawafaituhu, dan apabila aku mewafatkannya, tawafaituhu ila rahmati, maka aku akan mengambilnya, mewafatkannya di rahmatku, di dalam kasih sayangku. Itu luar biasa. Maka jangan curiga dengan orang sakit, tapi curigalah kalau kita lagi sakit. Kalau umpama ada tetangga, ada teman kok sakit itu karena banyak dosa, itu nggak boleh. Kalau kita yang sakit diri kita sendiri, jangan-jangan banyak dosa ya saya ya. Sakit itu malah bagus. Kalau orang lain kita nggak boleh memandang seperti itu. Kecuali kalau jenengan memang punya ilmu seperti Rasulullah tadi. Mengapa Rasulullah ada orang sakit yang nggak sadar itu minta didoakan kepada Allah agar sembuh, nggak didoakan. Tapi itu imbalannya surga loh. Itu karena mungkin ada kesalahan-kesalahannya, itu ditebus dengan sakitnya. Hafil hadis sahih, dan ada di dalam hadis yang sahih, min hadis Abi Musa al-Asy'ari, dari hadisnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qala, Abu Musa al-Asy'ari berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza maridul abdu, tatkala seseorang hamba itu sakit, au safara, atau sedang melakukan perjalanan yang diridhoi, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman shahihan, maka dicatat untuknya seumpama amal-amal yang dikerjakannya waktu di rumah maupun waktu sehat. Ila ghairi dzalik, dan hadis-hadis yang lain, minal altafi, yang menceritakan tentang kasih sayang Allah, allati la na'lamuha, yang kita tidak mengetahuinya. Maksudnya banyak hadis-hadis yang lain tentang kasih sayang Allah di cobaan-cobaan yang diberikan pada hambanya itu, yang bermanfaat yang kita tidak tahu. Wa innama dzakarna hadhil ma'ani, dan sesungguhnya kami itu pengarang kitab Syarah Al-Hikam, Syekh Ibnu Abbad, kami menuturkan makna-makna ini hahuna, di sini kok panjang, li'annaha, karena sesungguhnya keterangan makna yang panjang sejak beberapa minggu yang lalu kita baca itu laikotun itu berkaitan bikalamil muallif, dengan kalamnya, dengan perkataan, dengan hikmah pengarang kitab Al-Hikam rahimahullahu taala, Syekh Ibnu Athaillah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Wa ka'annaha, dan seperti wa ka'annaha, lan koyok-koyok sak temene, maka nah kayak, dan seperti sesungguhnya, kok gak enak nih bahasa Indonesia, dan sesungguhnya hikmah tentang cobaan-cobaan
yang mulai kemarin bahwa kalau orang dicoba Allah itu bisa memaksa nafsunya untuk berhenti, kan ngoten nggih kemarin. Karena orang kalau pas dicoba oleh Allah, nafsunya kan otomatis nggak bisa tersalurkan. Nah, maka itu adalah cerita-cerita seperti kemarin ini adalah mufassiratun, menjelaskan lahu kepada hikmah yang tadi saya baca di awal, mandana infika kalufihi lahiri tadi. Mengapa kok seperti itu? Ceritanya kok panjang, cerita para ulama, ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya, sangat terperinci seperti itu. Mengapa kok seperti itu? Fa innal abda, karena seorang hamba, muhtajun ilaiha, membutuhkan penjelasan yang panjang seperti ini tadi. Ghayatal ikhtiyaj, dengan kebutuhan yang sangat. Li'annahu, karena seorang hamba itu fi hali nuzulil balaya, tatkala mendapatkan turunnya cobaan itu, yatasakhatu, dia menjadi benci, gitu. Manusiawinya orang kalau mendapatkan cobaan itu akan menjadi enggak senang. Yatasakhatu wa yajza'u, dan bahasa Jawanya ngersulo, mengeluh. Wa yatataribu, dan molak-malik. Apa sing molak-malik? Imanuhu, imannya hamba. Gusti Allah iki sayang nang aku ora he. Nah, sampai segitunya nih. Berbahaya nih. Wa yatazalzalu, dan goncang ikonuhu, keyakinannya hamba. Seorang hamba itu apabila dicoba oleh Allah, kalau belum terlatih, maka dia itu gak senang, dia itu mengeluh, dia itu imannya bolak-balik, naik turunnya cepat sekali, nah, gitu. Kemudian goncang keyakinannya. Maka fayuhtaju ilamat mudzakirin. Maka pada saat seperti itu, seorang hamba kena cobaan itu membutuhkan ila mudzakirin, kepada orang yang mengingatkan. Yudzakiruhu, yang mengingatkan kepadanya. Bi amsali hadil ma'ani, sebagaimana makna-makna yang diceritakan itu tadi. Kalau kita membaca ini lengkap, memahaminya lengkap, pas sakit itu kan tidak terasa banget keluhannya, ngoten lho. Oh, ternyata imbalannya surga, ternyata Allah memberikan kebaikan di sakit itu. Tapi jangan kemudian nek ngunu aku nek pas loro tidak usah berobat. Berarti Anda enggak ikhtiar. Pada ikhtiar itu juga wajib, ngoten. Liyahsula lahu bidzalika minar ridho. Kalau seseorang yang dicoba dengan sakit, dengan macam-macam tadi itu, lalu memahami makna ini, dia insya Allah akan menghasilkan keridhaan atau kerelaan menerima cobaan Allah. Wa husnidzon, dan husnudzon billahi, kepada Allah Ta'ala, mahalur Allah. Wal mahabbatu, dan bahkan bisa menjadi cinta lahu, kepada Allah. Luar biasa nggih. Enten toh yang orang kena lepra minggu yang kemarin itu, malaikat Jibril dan Nabi Yunus. Kita doakan agar kamu sembuh. Oh enggak. Kalau memang Allah itu senang dengan keadaan saya seperti ini, maka saya juga senang. Iku nek balik cerita kula sing wingi-wingi. Karena rasa sakit, tapi kalau yang memberikan itu orang yang dicintai belum tentu sakit. Oke lah, kamu kalau betul mencintaiku, cobalah jalan dari Malioboro ke Kaliurang, dilakoni tenan, bukti. Umpamanya seperti itu. Kok ngono janjane kan ngeten iki lho, Pak. Jenengan itu kan sekolah kuliah itu enak apa ora to? Aslinya nggak enak toh, nggak enak. Tetapi itu karena ada tujuan yang ingin dicapai, maka mau dikasih tugas, dibuat skripsi juga mau, ya karena ingin lulus, karena ada tugas-tugas itu.
Nah, apalagi kalau dari orang yang dicintai itu luar biasa lagi. Nyanyian kayak kan gunung kan ku daki, laut kan ku seberangi kan. Aku seeling kan demi cinta gitu kan. Al mahabbatul lahu mayurjalahu, dan apa-apa yang diharapkan kepada hamba tersebut bidzalika dengan mudzakir atau dengan peringatan, orang yang mengingatkan. In mata, kalaulah tidak sembuh atau tidak, artinya kalau diambil atau meninggal, in mata, kalau dia itu hamba tersebut meninggal min faurihi tatkala dia di dalam sakitnya itu husnul khotimah, maka dia akan mendapatkan husnul khotimah. Wa hubbu liqa illahi ta'ala, dan cinta bertemu Allah Ta'ala. Wal a'malu, dan amal-amal bi khawatihima, dan amal-amal di akhirnya amal itu dia mendapatkan akhirnya amal itu kan husnul khotimah, cinta Allah, ngoten lho Mas. Wa hadzal gharadu, dan ke tujuan ini huwallazi aujaba lana fi hadzal fasal, adalah tujuan ini adalah ditetapkan untuk kami sebagai pensara al-hikam fi hadzal fasal, di dalam fasal ini mewajibkan al-iksara, untuk memperbanyak minal hikayat, dari cerita-cerita, wa idharonis bati, dan memperjelas riwayat-riwayat seperti ini hadis Bukhari Muslim, ini hadis Ibnu Abbas, ini hadis sahabat Buraidah lah. Itu kok ditampakkan semuanya agar itu mampu menjelaskan dan meyakinkan pada orang-orang yang lagi dicoba oleh Allah itu tidak berputus asa. Wa idharon nisbati aksarul ahadis, dan menampakkan sandaran atau rawi-rawi banyak hadis tadi. Fihi, di dalam menerangkan pasal ini, ila rawatiha, kepada rawi-rawi hadis asyikoti, yang bisa dipercaya. Mengapa kok disampaikan seperti itu? Litat ma'inna qulubu ahlil bala, agar orang yang sedang mendapatkan bala itu hatinya menjadi tenang. Bidzalika, dengan hikayat-hikayat hadis-hadis yang telah dijelaskan di atas. Kalau sudah tenang, watas luka ilallah, dan kemudian tetap berjalan kepada Allah, wa dihati tilkal masalih, dan tetap terang jalannya menuju Allah. Jadi orang thariqah, terutama ahli suluk, itu kalau mendapatkan cobaan-cobaan itu tetap terang jalannya menuju Allah, tidak goncang keimanannya, tidak goncang keyakinannya. Titik waliyut taufik, wallahu waliyut taufik, dan Allah sebaik-baiknya zat yang menguasai pertolongan. Titik. Alhamdulillah, niki bab tentang cobaan-cobaan sudah selesai, dan malam hari ini saya melihat tidak ada satupun yang pakai masker di sini. Mudah-mudahan selesai benar lah. Amin amin. Oke, terima kasih, kita tutup bersama-sama lalu kita ngobrol, nanti kita diskusi, bertukar pengalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatil Fatihah.